Kesetiaan dan loyalitas tanpa batas yang dimiliki terlihat dari performa serta semangat juang yang membara. Usia tak jadi penghalang bagi Ibrahimovic untuk memperkuat Rossoneri, serta guyuran gaji yang terbilang fantastis tidak membuat Ismail Bennacer berpaling. Zlatan Ibrahimovic mengaku pernah mempertimbangkan untuk pensiun dari sepak bola. Namun, akhirnya ia memutuskan untuk memperkuat AC Milan dan memperbaiki mentalitas Rossoneri yang telah lama terpuruk. Baginya itu adalah tantangan yang terbesar. Rossoneri belum pernah memenangkan Serie A sejak 2011 yang merupakan periode pertama Ibrahimovic di klub tersebut. Sejak itu, mereka sempat finish ke-10 di kasta tertinggi dan terakhir kali finish dalam 4 besar pada 2012-2013. Sejak sang penyerang Swedia kembali pada Juni lalu, prestasi Milan meningkat drastis. Milan saat ini memuncaki klasmen Serie A 2020-2021. Meski sudah berusia 39 tahun, Ibra memimpin daftar top skor dengan torehan 10 gol dari 6 penampilan. Secara keseluruhan ia telah mengoleksi 22 gol dalam 30 laga di semua kompetisi. Ibrahimovic sempat dipandang sebelah mata ketika kembali ke Eropa usai 2 tahun berpetualang di Major League Soccer. Namun, dengan performanya, akhirnya ia berhasil membungkam para peragu. Bagi Ibrahimovic, tantangan terbesarnya kembali ke San Siro adalah mengubah mentalitas, mencoba untuk mengubah situasi dan membuat para pemain memahami tentang apa arti Milan. Milan yang ia kenal dan Milan yang dikenal di seluruh dunia. Ibrahimovic selalu menekan rekan-rekan setimnya agar memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Ia mencoba untuk memaksimalkan kapasitas mereka. Ibrahimovic tidak pernah merasa puas. Ia selalu menginginkan lebih dan mungkin itulah sebabnya ia berada di San Siro. Kesetiaan dan loyalitas tanpa batas juga dimiliki regista andalan AC Milan, Ismail Bennacer. Meskipun menerima banyak tawaran dengan disertai guyuran gaji yang terbilang fantastis, namun Ismail Bennacer kukuh dan menolaknya. Bennacer memilih setia bertahan di AC Milan ketimbang hengkang dan berlabuh pada tim yang berkeinginan memboyongnya. Pemain asal Aljazair itu memberikan penampilan yang gemilang bersama AC Milan dalam beberapa musim terakhir. Tugasnya sebagai regista alias pendikte permainan dijalankan pemain 22 tahun itu dengan sangat baik. Kemitraannya yang terjalin baik dengan Frank Kessie menjadi salah satu di antara kunci kebangkitan permainan Rossoneri. Meski memiliki torehan gol yang kalah dari Frank Kessie, namun peranan Bennacer tak bisa dianggap sepele. Ia mengemban 2 tugas sekaligus. Pertama, ia memenuhi tugas pokoknya sebagai regista, yakni mengalirkan bola ke semua lini permainan. Ketika Kessie mengubah modenya menjadi penyerang, maka posisi gelandang akan ditempati Bennacer. Kedua kemampuan yang dimilikinya menjadi satu di antara yang terbaik di Liga Italia di musim ini. Performa yang apik dan memukau dari sang regista membuat klub-klub elit Eropa berkeinginan untuk memboyongnya. Dilansir dari laman Sempre Milan, Paris Saint-Germain dan Manchester City berkeinginan untuk memboyongnya di bursa transfer musim dingin mendatang. Bahkan, kedua klub kaya raya itu menjanjikan gaji jauh di atas yang ia terima di AC Milan. Bahkan Manchester City mengutus Riyad Mahrez, rekan senegara Bennacer, untuk meluluskan keinginan mereka. Namun, upaya mereka gagal karena Bennacer enggan berlabuh ke tim lain dan hanya ingin bermain bagi AC Milan. Bennacer menegaskan bahwa kesetiaannya hanya untuk Rossoneri. Ya, salut buat Bennacer. Di sisi lain, dipercaya sebagai algojo AC Milan, Frank Kessie dianggap bermodalkan otot. Pemain asal Pantai Gading tersebut sempat mengalami masa-masa sulit di San Siro. Ia sempat dikabarkan bakal dijual oleh Rossoneri. Akan tetapi, pada akhirnya ia tetap bertahan di San Siro. Ia bahkan menjadi salah satu pemain vital di lini tengah Milan.
Perkembangan pemain 23 tahun itu selama di San Siro pun mendapatkan pujian dari Daniel Bonera. Bonera sempat berpikir bahwa Kessie hanya mengandalkan otot, tapi ia benar-benar meningkatkan tekniknya dan Bonera pun senang dengan performa Kessie. Ia menilai kualitas dan kuantitas Frank Kessie sangat penting bagi Rossoneri. Disandingkan dengan Sandro Tonali atau Ben Nasser, tampaknya tak masalah bagi Frank Kessie. Dan Kessie pun mengakui hal itu. Soalnya, usai pertandingan melawan Fiorentina, Kessie mengatakan duet dengan Sandro Tonali pun tak jadi masalah baginya. Demikian juga dengan siapapun yang ditugaskan di posisi gelandang bertahan. Dan ia pun mengatakan hadirnya para pemain itu tak akan menghalanginya untuk menampilkan performa terbaiknya bagi AC Milan. Frank Kessie juga mengatakan absennya para pemain bukan masalah sama sekali bagi Kessie, sebab ada pemain lain yang siap menggantikan mereka. Rossoneri memiliki kedalaman tim dan siapapun yang masuk ke lapangan ia layak bermain, tegas Kessie. Usai menghadapi Fiorentina, AC Milan kini harus bersiap menghadapi Celtic di matchday kelima di Liga Eropa. Setelah itu, Kessie dan kawan-kawan akan menghadapi Sampdoria di laga Serie A. Milan tampil terengginas sejak pertengahan musim lalu setelah lockdown. Performa mereka semakin solid. Pasukan asuhan Stefano Pioli itu menjadi sangat sulit untuk dikalahkan. Bahkan, pelatih legendaris asal Italia Fabio Capello meyakini bahwa AC Milan bakal memenangi Scudetto musim 2020-2021 ini. Capello melontarkan hal tersebut setelah melihat Milan mampu mengalahkan Fiorentina dengan skor 2-0 pada pekan ke-9 kemarin. Padahal, pada saat itu mereka tak diperkuat oleh Ibrahimovic. Ia mengatakan mentalitas pemenang Zlatan Ibrahimovic itu kini telah menular pada semua penggawa Rossoneri. AC Milan akan memenangkan Scudetto. Tidak ada keraguan tentang itu, karena mereka adalah tim terbaik di Italia. Pujinya. Hal yang membuat Capello terkesan adalah Rossoneri mampu beradaptasi bermain apik tanpa Ibrahimovic. Apa yang terjadi tanpa Ibrahimovic? Mereka telah mengambil mentalitas pemenangnya. Fabio Capello menambahkan, ada dua faktor lain yang membuat AC Milan berpeluang besar menjadi juara. Yang pertama adalah para pemain mampu berkembang tanpa ada tekanan dari para fans Rossoneri. Karena gumaman dan erangan dari para pendukung membuat permainan mereka dalam tekanan, rasa ketakutan dan cemas. Sekarang, mereka bisa mengekspresikan diri tanpa hal itu. Lalu, faktor keduanya adalah sosok sang pelatih Stefano Pioli. Dengan racikan serta ide-ide brilian, menjadikan skuad Rossoneri tampil solid dan tak terkalahkan. Itulah tadi berita AC Milan. Semoga apa yang dikatakan Fabio Capello benar-benar menjadi kenyataan. Salam Milanisti.